Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pemotongan gaji pekerja. Bapak Ibu, pemotongan gaji adalah salah satu kebijakan dalam suatu aktivitas ketenagakerjaan. Sejatinya gaji atau upah ini merupakan uang yang dibayarkan kepada pekerja atas imbalan balas jasa mereka berdasarkan waktu tertentu. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh melakukan pemotongan gaji karyawan atau gaji pekerja? Tentu saja boleh atau tidaknya ini pemotongan gaji ini dilakukan tergantung isi kontrak kerja, tergantung dengan perjanjian kerja. Apabila dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja tidak menyebutkan terkait pemotongan gaji, maka pemberi kerja tidak boleh atau tidak berhak untuk memotong gaji pekerja. Nah, perusahaan atau pengusaha atau pemberi kerja boleh melakukan pemotongan gaji pekerja dengan alasan tertentu sesuai perjanjian. Namun perjanjiannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Aturan tentang pemotongan gaji pekerja ini tentu saja disebutkan di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Bapak Ibu, jika kita membahas mengenai aturan, maka sudah pasti acuan pertama yang harus dilakukan adalah kita melihat peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, aturan mengenai pemotongan gaji karena tidak masuk kerja ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tetapi kemudian Undang-Undang 13 ini diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Nah, aturan mengenai pemotongan gaji ini oleh Undang-Undang Cipta Kerja dialihkan ke peraturan pemerintah tentang pengupahan. Maka kita akan menggunakan acuan peraturan pemerintah 36 tahun 2021 mengenai pengupahan. Karena PP ini adalah penjelasan daripada Undang-Undang 11 tahun 2022 dan Undang-Undang 13. Dan Undang-Undang 13 tadi seperti saya sampaikan belum dicabut, hanya dilakukan perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu, jadi sebenarnya apakah upah dapat dipotong? Nah, ini kita bisa melihat peraturan tentang pengupahan di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Berdasarkan pasal 63 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan, pemotongan upah oleh pekerja atau pengusaha ini bisa dilakukan untuk pembayaran denda, ganti rugi, pemotongan upah, uang muka upah, sewa rumah dan atau barang perusahaan milik yang disewakan, utang atau cicilan utang pekerja buruh, kelebihan pembayaran upah. Pemotongan upah untuk denda, ganti rugi, dan uang muka upah ini bisa dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan pemberi kerja atau perjanjian kerjasama. Sementara pemotongan gaji untuk sewa dan utang ini wajib dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan tertulis. Bapak Ibu, pemotongan gaji karena kelebihan pembayar upah ini bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan pekerja. Jadi kalau pemotongan gaji karena membayar kelebihan, maka bisa dilakukan tanpa persetujuan pekerja. Bapak Ibu, sedangkan pemotongan upah untuk pihak ketiga itu pada pasal 64 disebutkan bahwa hanya bisa dilakukan berdasarkan surat kuasa dari pekerja. Jadi upah harus dibayar kepada pekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Ini hal penting yang perlu menjadi catatan. Bapak Ibu, upah itu boleh tidak dibayarkan pemberi kerja apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Tetapi ada beberapa alasan atau kondisi yang menyebabkan pengusaha tidak boleh memotong gaji pekerja meskipun pekerjanya tidak bekerja. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Dan pada pasal 2 bahwa pengusaha tetap harus membayar gaji karyawannya, gaji pekerja apabila pertama karyawan sakit. Jadi kalau karyawan sakit yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan pekerjaan, maka gajinya tidak dipotong. Yang kedua adalah karyawan perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa menstruasi, sehingga dia tidak bisa bekerja. Maka dia tidak masuk karena alasan ini, dia tidak dapat dilakukan pemotongan terhadap gajinya. Yang ketiga, karyawan yang menikah atau menikahkan anak, atau istri melahirkan atau keguguran kandungan, mengkitankan anak atau membaptiskan anak. Ini juga izin yang tidak perlu dilakukan pemotongan gaji. Yang keempat, ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal, misalnya istri
suami, anak, menantu, mertua, atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Nah, yang kelima adalah karyawan sedang menjalankan kewajiban terhadap negara atau tugas negara. Yang keenam, karyawan sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Jadi kalau dia melakukan ibadah agama, maka dia tidak dapat lakukan pemotongan gajinya. Yang ketujuh, karyawan yang dia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, namun pemberi kerja tidak memberi pekerjaan tersebut, baik karena kesalahan sendiri atau karena halangan yang seharusnya bisa dihindari oleh pemberi kerja. Misalnya begini, dalam perjanjian lingkup kerja seorang pekerja adalah sebagai arsitek, tetapi pemberi kerja tidak memberi tugas kearsitekan, sehingga pekerja ini kemudian mengerjakan hal lain yang diperintahkan kepadanya. Maka pekerja tersebut wajib dibayar upahnya, meskipun pekerjaannya tidak seperti yang diminta di dalam perjanjian yang dilakukan sebelum bekerja. Kemudian yang ke-8 adalah karyawan yang melaksanakan hak istirahat. Ini tidak boleh dipotong gajinya. Karyawan melaksanakan tugas serikat pekerja. Apabila dia mengikuti serikat pekerja, tentu ini merupakan izin dari pemberi kerja. Atas dasar izin persetujuan pemberi kerja ini, maka tidak dilakukan pemotongan terhadap gajinya ketika dia melakukan aktivitas ini. Yang ke-10 adalah karyawan yang sedang melaksanakan tugas pendidikan dan tugas pendidikan dari kantornya atau dari tempat pemberi kerja. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian, jadi jelas bahwa karyawan yang izin sakit itu gajinya tidak boleh dipotong oleh pemberi kerja. Nah, apabila dirasa perlu, bahkan apabila perlu perawatan, karyawan juga mempunyai hak untuk mengajukan cuti sakit, tentu dengan syaratan tertentu. Nah, karyawan yang tidak menjalankan pekerjaannya karena tidak diberi pekerjaan pun tetap mendapatkan hak upahnya. Bapak Ibu, ini cara menghitung pemotongan gaji sesuai dengan absensi. Absensi itu adalah tanda kehadiran atau ketidakhadiran saat bekerja. Dalam dunia kerja biasanya karyawan atau pekerja ini sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Nah, ini tentu akan diberi peringatan, diberi pemotongan gaji, bahkan diberi pemecatan. Nah, jika melihat pada aturan mengenai pemotongan gaji, ini dikatakan bahwa pemberi kerja boleh tidak membayar gaji karyawan yang tidak masuk bekerja. Artinya saat karyawan tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan, maka perusahaan berhak untuk memotong sesuai dengan jumlah hari karyawan itu tidak masuk. Nah, hal tersebut bisa dilakukan apabila dijelaskan dalam perjanjian kerja yang sebelumnya telah disetujui atau ditetapkan. Perhitungan pemotongan gaji sesuai absensi ini bisa dilakukan dengan konsep pro rate atau pro rata. Maksud dari pro rata adalah gaji yang diberikan ini sesuai proporsionalnya. Jadi hitungan gaji pro rata ini merupakan gaji yang diberikan berdasarkan periode atau lamanya bekerja. Jadi berapa pemotongan gaji jika tidak masuk kerja? Ini bisa kita lihat contoh di bawah ini. Ini cara penghitungan pemotongan gaji karyawan. Misalnya, Andri karyawan Badan Layanan Umum. Dia memiliki gaji per bulan itu sebesar 4,5 juta. Nah, pada bulan Januari, Andri absen, tidak masuk kerja selama 5 hari atau selama 4 hari misalnya. Selama 4 hari saja, tanpa pemberitahuan. Maka BLUD yang telah menerapkan sistem pro rata ke karyawan atau pekerjanya yang absen tanpa alasan yang jelas, baik atasan maupun pihak manajemen, maka perhitungan gaji yang diterima Andri pada bulan Januari adalah pertama kita harus menghitung jumlah hari kerja kalender pada bulan itu, yang biasanya 22, rata-rata 22 jumlah hari kalender, jadi hari libur tidak dihitung, jumlahnya adalah 22. Kemudian kita menghitung jumlah hari kerja dia selama 1 bulan itu. Jadi kalau dia tidak masuk selama 4 hari, artinya 22 hari kalender dikurang 4, jadi 18 hari kerja dia masuk. Nah, gaji sebulannya 4,5 juta. Nah, rumus menghitung pro rata adalah jumlah hari kerja aktual dia masuk itu dibagi dengan jumlah hari kalender pada bulan itu dikali dengan gaji sebulan. Jadi 18 hari dia masuk dibagi dengan jumlah hari kerja kalender pada saat itu 22, jadi 18 dibagi 22 dikali dengan gajinya 4,5 juta. Sehingga gaji pro rata yang diterima Andri bulan Januari adalah 3,68 juta. Bapak Ibu, tadi kan dikatakan kalau sakit atau izin dengan alasan tertentu tetap dibayar. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak masuk bekerja 1 bulan dengan alasan yang termasuk dalam kategori tadi? Apakah tetap harus dibayarkan? Apakah tetap mendapat upah? Nah, ini tunggu dulu. Kita lihat. Ada ketentuan di pasal 93 ayat 4.
di mana upah yang dibayarkan kepada pekerja yang tidak masuk kerja karena pasal 2 tadi, yaitu karena sakit, karena haid, karena menikah, karena khitan, karena dibaptis, karena membaptis, atau karena berduka, atau karena tugas negara, atau karena ibadah, atau karena tidak diberi pekerjaan atau non-job, atau karena mengikuti kegiatan serikat pekerja, atau mengikuti pendidikan yang ditugaskan, maka ada batasan-batasan waktunya. Misalnya untuk menikah itu diberi izin selama 3 hari. Apabila lebih dari itu, maka akan dilakukan pemotongan gaji. Sementara untuk berduka, apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka diberi waktu 1 hari. Apabila lebih dari 1 hari, maka dilakukan pemotongan gaji. Nah, selain daripada menikah dan berduka tadi, maka hanya diberikan waktu izin selama 2 hari. Jadi untuk pekerja yang tidak masuk karena alasan sakit, karena haid, karena mengitankan anak, karena baptis, tugas negara, dan lain-lain yang sudah disebutkan tadi, itu hanya diberi waktu 2 hari. Lebih dari 2 hari, maka dilakukan pemotongan gaji. Nah, bagaimana dengan istirahat? Istirahat, istirahat itu minimal 30 menit dalam 1 hari setelah dia bekerja selama 4 jam. Jadi setelah 4 jam bekerja, dia diberi istirahat minimal 30 menit. Sementara dia juga dapat diberikan istirahat selama 1 hari apabila dia bekerja dalam 1 minggu, di mana hari Minggu libur. Atau diberikan istirahat selama 2 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, apabila dia bekerja selama 5 hari. Nah, bagi mereka yang bekerja dalam 5 hari dalam 1 minggu, maka dia bekerja selama 8 jam. Bagi mereka yang bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu, maka mereka bekerja selama 7 jam. Lalu bagaimana kalau ingin tidak masuk, seandainya dia tidak bekerja, tidak masuk bekerja dengan alasan-alasan tadi, tapi tidak ingin tidak mendapatkan potongan, maka sebenarnya karyawan atau pekerja ini sudah diberikan hak, namanya hak cuti. Nah, jadi cuti atau istirahat. Nah, cuti dan istirahat ini adalah hak. Tapi kalau izin tadi bukan hak. Izin itu adalah permohonan. Itu tergantung dengan pemberi pekerja, apakah izin itu diberikan atau tidak. Sementara kalau cuti ini adalah hak. Tetapi ingat, seperti saya sampaikan tadi, izin tidak termasuk hak. Jadi izin karena hal-hal di atas yang saya sebutkan tadi, seperti menikahkan dan lain-lain, itu mesti mendapat izin dari pimpinan. Kalau hak itu pimpinan bukan hanya mengizinkan, tapi juga bisa menawarkan, terutama cuti. Misal karyawan sudah terlihat tidak bersemangat bekerja, tidak konsentrasi, pimpinan seharusnya juga dapat menawarkan cuti kepada karyawannya, karena ini merupakan hak. Nah, cuti juga ada aturannya. Setelah bekerja lebih dari 12 bulan, dia bekerja lebih dari 1 tahun, dia baru boleh mendapatkan cuti. Dan lama cuti adalah 12 hari. Bahkan jika sudah bekerja lebih dari 6 tahun, dia mendapatkan hak istirahat panjang, yaitu 2 bulan. Namun untuk ketentuan ini belum banyak yang menerapkannya, karena perlu kajian lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang aturan pemotongan gaji pekerja beserta cara penghitungan potongan gajinya dan contohnya. Semoga penjelasan tentang pemotongan gaji tadi ini bisa menambah pemahaman kita bersama sehingga tidak salah dalam melakukan potong-memotong yang pada akhirnya bisa merugikan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kita semua.